Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Letis Irianto Selado, NIM 24238125. Kali ini saya akan membawakan materi inventarisasi sumber daya hutan tentang sensus petak ukur dan inventarisasi sampling. Yang pertama itu pengertian sensus petak ukur. Sensus petak ukur adalah metode inventarisasi dengan mengukur seluruh pohon pada setiap petak ukur sehingga memberikan data yang lengkap dan akurat. Yang kedua itu tujuan, kelebihan, dan kekurangan sensus. Yang pertama itu tujuan mengetahui kondisi tegakan secara menyeluruh, menghasilkan data dengan tingkat ketelitian tinggi. Kelebihannya, data lengkap, kesalahan sampling sangat kecil. Kekurangan, membutuhkan waktu lama, biaya dan tenaga lebih besar. Pengertian inventarisasi sampling. Inventarisasi sampling adalah metode inventarisasi yang mengukur sebagian petak contoh untuk mewakili seluruh kawasan hutan. Kelebihan dan kekurangan inventarisasi sampling. Kelebihannya lebih cepat, biaya lebih murah, efisien untuk kawasan luas. Kekurangannya memiliki kesalahan sampling, ketelitian bergantung pada jumlah dan penyebaran sampel. Kesimpulan, sensus petak ukur memberikan data paling lengkap dan akurat, namun membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang besar. Inventarisasi sampling lebih efisien untuk kawasan hutan yang luas dengan tetap menghasilkan data yang representatif apabila rancangan sampling dilakukan dengan baik. Materi kedua adalah metode sampling inventarisasi hutan. Pengertiannya, metode sampling adalah teknik inventarisasi hutan dengan mengukur sebagian unit contoh atau plot yang mewakili seluruh populasi hutan. Tujuan dan jenis sampling. Tujuan mengestimasi potensi tegakan, mengetahui struktur dan komposisi hutan, menghemat waktu dan biaya inventarisasi. Jenis sampling, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling. Langkah pelaksanaan, langkah kerja, menentukan luas areal, menentukan intensitas sampling, menentukan lokasi plot contoh, mengukur diameter, tinggi, dan jenis pohon, mengolah data untuk menduga kondisi seluruh area. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan cepat, hemat biaya, efektif untuk area luas. Kekurangannya memiliki kesalahan sampling, ketelitian dipengaruhi jumlah dan penyebaran plot. Kesimpulan, sampling merupakan metode inventarisasi yang efisien untuk kawasan hutan luas. Hasil inventarisasi dapat mewakili kondisi hutan apabila rancangan sampling dilakukan dengan benar. Ketelitian hasil sangat dipengaruhi oleh metode dan intensitas sampling. Materi yang ketiga, random sampling pada inventarisasi hutan. Pengertian, random sampling atau sampling acak sederhana adalah metode pengambilan sampel di mana setiap unit atau petak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tujuan dan langkah kerja. Tujuan menduga potensi tegakan hutan, mengurangi bias dalam pemilihan sampel, memperoleh data yang mewakili populasi. Langkah kerja, menentukan populasi, memberi nomor pada setiap petak, memilih petak secara acak, melakukan pengukuran pohon pada petak terpilih, mengolah data hasil inventarisasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan, mengurangi bias. Analisis statistik lebih mudah. Kekurangannya kurang efisien pada areal yang sangat luas. Sebaran sampel dapat tidak merata. Hasil pembahasan. Hasilnya data yang diperoleh meliputi diameter pohon, tinggi pohon, jumlah pohon, volume tegakan. Pembahasannya, hasil random sampling dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi seluruh kawasan hutan apabila jumlah sampel mencukupi. Kesimpulan, random sampling merupakan metode inventarisasi yang memberikan peluang
sama kepada setiap unit sampel. Metode ini efektif pada hutan yang relatif homogen. Kelitian hasil dipengaruhi oleh jumlah sampel yang diambil. Materi yang keempat adalah line plot sampling pada inventarisasi hutan. Pengertian line plot sampling. Line plot sampling adalah metode inventarisasi hutan dengan menempatkan plot contoh secara berurutan di sepanjang garis atau transek untuk memperoleh data yang mewakili kondisi tegakan. Tujuan dan langkah kerja. Tujuannya mengetahui komposisi dan struktur tegakan, mengestimasi potensi hutan, mengamati perubahan vegetasi sepanjang transek. Langkah kerjanya menentukan lokasi dan arah transek, membuat garis transek, menempatkan plot pada jarak tertentu, mengukur diameter, tinggi, dan jenis pohon, mengolah data hasil pengukuran. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan mewakili perubahan kondisi vegetasi, mudah diterapkan di lapangan, cocok untuk areal yang memanjang. Kekurangannya membutuhkan pengukuran transek yang teliti, kurang efektif pada kawasan dengan akses sulit. Hasil pembahasan. Hasil data diperoleh meliputi jumlah pohon, diameter pohon, tinggi pohon, jenis pohon, volume tegakan. Pembahasannya, data dari setiap plot di sepanjang transek digunakan untuk menganalisis struktur dan komposisi tegakan serta menduga potensi kawasan hutan. Kesimpulannya, line plot sampling merupakan metode inventarisasi dengan plot yang disusun sepanjang garis transek. Metode ini efektif untuk mempelajari struktur, komposisi, dan perubahan vegetasi pada kawasan hutan. Hasil inventarisasi menjadi lebih representatif apabila transek dirancang sesuai kondisi lapangan. Materi yang kelima, continuous street sampling pada inventarisasi hutan. Pengertian. Continuous strip sampling adalah metode inventarisasi hutan dengan membuat jalur contoh dalam kurung strip yang tersusun secara terus-menerus tanpa jeda sehingga seluruh vegetasi di dalam jalur diukur. Tujuan dan langkah kerja. Tujuannya mengetahui potensi tegakan hutan, mengidentifikasi komposisi dan distribusi vegetasi, menduga volume tegakan pada suatu kawasan. Langkah kerjanya menentukan lokasi jalur, membuat strip dengan lebar tertentu, mengukur seluruh pohon dalam jalur, mencatat diameter, tinggi, dan jenis pohon, mengolah data untuk analisis. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, data lebih lengkap dibanding plot terpisah, menggambarkan perubahan vegetasi sepanjang jalur, cocok untuk inventarisasi kawasan memanjang. Kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak, kurang efisien pada kawasan yang sangat luas. Hasil pembahasan. Hasil data yang diperoleh meliputi jumlah pohon, diameter batang, tinggi pohon, jenis pohon, volume tegakan. Pembahasan data dari jalur kontinu digunakan untuk menganalisis struktur tegakan, komposisi jenis, dan potensi hutan secara representatif. Kesimpulan, continuous strip sampling menggunakan jalur contoh yang tersusun terus-menerus tanpa jeda. Metode ini menghasilkan data yang lebih lengkap mengenai struktur dan komposisi. Sangat sesuai untuk inventarisasi hutan, alam, dan kawasan dengan variasi vegetasi yang tinggi. Kita masuk pada materi yang ke-6, yaitu systematic sampling with random star pada inventarisasi hutan. Pengertian. Systematic sampling with random star adalah metode inventarisasi hutan yang menentukan titik awal secara acak, kemudian plot berikutnya ditetapkan pada inventarisasi atau jarak yang tepat. Tujuan dan langkah kerja. Tujuannya menduga potensi tegakan hutan, memperoleh penyebaran plot yang merata, mengurangi bias dalam penempatan plot. Langkah kerja menentukan luas areal, menentukan intensitas sampling, memilih titik awal secara acak, menetapkan plot berikutnya dengan jarak yang tepat, mengukur diameter, tinggi, dan jenis pohon pada setiap plot. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, plot tersebar merata, pelaksanaan di lapangan lebih mudah,
efisien untuk inventarisasi kawasan yang luas. Kekurangannya dapat menimbulkan bias jika pola vegetasi mengikuti inventarisasi sampling, membutuhkan penetapan internal yang tepat. Hasil pembahasan. Hasil data yang tepat diperoleh meliputi diameter pohon, tinggi pohon, jumlah pohon, volume pohon. Kesimpulan, systematic sampling with random star menggabungkan titik awal acak dengan interval tetap antar plot. Metode ini memberikan penyebaran sampel yang merata, efisien, dan mudah diterapkan pada inventarisasi hutan. Sangat cocok untuk inventarisasi hutan, produksi maupun tanaman yang memiliki area luas. Kita masuk pada materi yang ketujuh, yaitu stratified sampling. Pengertian stratified sampling adalah metode inventarisasi hutan dengan membagi populasi ke dalam beberapa strata atau kelompok yang relatif homogen, kemudian sampel diambil dari setiap strata. Tujuan dan langkah kerja. Tujuannya meningkatkan ketelitian dan dari inventarisasi, mengurangi variasi dalam setiap kelompok, menduga potensi hutan pada setiap strata. Langkah kerjanya membagi kawasan menjadi beberapa strata, menentukan jumlah sampel tiap strata, menetapkan plot pada setiap strata, mengukur diameter, tinggi, dan jenis pohon, mengolah data setiap strata, dan menggabungkan hasilnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, ketelitian lebih tinggi, semua kondisi hutan terwakili, efektif untuk kawasan yang heterogen. Kekurangannya, memerlukan informasi awal untuk menentukan strata, perencanaan lebih rumit dibandingkan sampel acak. Hasil pembahasan hasilnya, data yang diperoleh meliputi diameter pohon, tinggi pohon, jumlah pohon, volume pohon. Pembahasannya, pembagian kawasan ke dalam strata yang homogen, mengurangi kesalahan pendugaan, dan menghasilkan estimasi potensi hutan yang lebih representatif. Kesimpulan, stratified sampling membagi kawasan hutan menjadi beberapa strata sebelum pengambilan sampel. Metode ini menghasilkan data yang lebih teliti pada kawasan hutan yang heterogen. Keberhasilan metode tergantung pada penentuan strata yang tepat.